Ya, ada 2, 8, 14, 20. 3, 5, 7, 9. Satunya 25, 20, 15. Nah, membedakan baris aritmatika sama geometri gimana? Misalkan suku KN adalah UN. Jadi ada barisan dari berapa nih? 2, 5, 2, 8, 14, sampai seterusnya. Nah, ini kan barisan ya. Jadi 2 ini U1, ini U2, ini ya. Ini U3, ini U4. Nah, dia disebut sebagai barisan aritmatika kalau ya U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 sampai UN dikurangi UN-1. Nah, ini nilainya sama atau disebut beda. Jadi selisih antara suku 1 dengan suku yang ini ya. Suku 1 dengan suku sebelumnya ini sama. Selisihnya itu sama. Jika suku pertama disebut A, ya. Jadi misalkan suku pertama, nah ini U1 juga disebut sebagai A. Bedanya B dengan beda B dengan beda B maka didapat rumus suku KN barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1 B. Jadi tergantung polanya sih. Nah, kalau geometri ini yang sama rasionya. Jadi perbandingan antara suku 1 dengan suku setelahnya. Sebentar. Sebentar ya. Wait, Bu. Saya lanjutkan lagi. Nah, kalau geometri, nah ini rumusnya adalah UN. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, barisan aritmatika dan geometri adalah barisan yang mempunyai sifat khusus sehingga dapat ditentukan rumus umum suku KN. Nah, jadi memang ada beberapa barisan yang ini ya, yang tidak memenuhi sifat aritmatika ataupun geometri. Nah, kita coba lihat. Kita coba cek mana yang geometri, mana yang aritmatika. Sama 2, 8, 14, 20. Kita cek nih, ini kayaknya selisihnya sama nih. Kan selisihnya sama nih. Ini selisihnya 6, ya. Ini 6, ini 6. Kan? Nah, berarti ini termasuk aritmatika. Terus yang kedua kayaknya juga aritmatika ya. 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. Ini jelas aritmatika ya. Terus yang ketiga 25, 20, 15. Nah, ini kan selisihnya sama nih. Sama selisih 5. Ini adalah aritmatika juga. Geometri yang gimana? Kalau geometri itu misalkan 2, 6, 18, ya, 5, 4, dan seterusnya. Nah, ini kan kalau dihitung selisihnya kan dia nggak sama ya. Ini selisih 4,
ini selisih 6. Nah, ini kan selisih berapa nih? 30 sekian ya. Selisih 30 sekian. Nah, ini kan selisihnya nggak sama. Terus kita cek nih pakai perbandingan. Nah, kalau kita cek misalkan U2 banding U1 ini ya. Ini 6 bagi 2 sama dengan 3. Terus kita cek 3 GU2 18/6 ini juga 3. Kita coba cek lagi U4 per U3 4/18 sama dengan 3. Nah, ternyata rasionya sama. Nah, berarti ini geometri. Nah, sebenarnya biar ngelihat pola barisannya ini paling enak kita nulis 4 suku ya, 4 suku atau 5 suku. Nah, biar kelihatan. Oh, ini bedanya sama, oh ini rasionya sama. Jadi usahakan nulis 4 suku ya, 4 atau 5 suku. Nah, selanjutnya, nah barisan tak hingga ini apa sih? Jadi, ya kita lihat di PPT-nya ada simbol ini ya, ada simbol F ya. Nah, ini simbol apa? Ini kalau kalian cek di kalkulus 1, ini adalah simbol fungsi. Jadi, ya, jadi barisan adalah ini ya, fungsi, F ini fungsi ya. Fungsi yang memetakan, ya, fungsi yang memetakan, terus saja lah. Jadi barisan adalah ini ya, fungsi yang memetakan ini ya, himpunan ya, himpunan n ini ya. N-nya ini apa, Bu? Kita cek di sini. N merupakan himpunan bilangan asli atau bulat positif. N ini kita tulis bulat positif ini ya. Atau kalau di buku itu nyebutnya integer. Ke himpunan R. Nah, R ini apa? R ini himpunan bilangan real. Di bilangan real. Ini semoga masih ingat ya definisinya. Ini kadang apa ya, pertanyaan-pertanyaan basic kayak gini nih kadang yang bikin bingung gitu. Makanya nggak apa-apa untuk pertama agak lama biar paham. Oke. Yang harus kalian ingat fungsi ya. Ya, ini kan kalian harus paling ingat nih. Fungsi. Fungsi ini apa? Jadi kalau kalian ingat ya, kalau fungsi ini kan ada daerah asal, ada daerah hasil ya. Ada daerah asal, ya. Ada daerah hasil. Atau biasa nyebutnya ini kodomain, ini domain ya. Ada yang nyebut ini domain, ini range. Nah, begini. Ini tergantung istilah bukunya. Nah, fungsi itu yang kayak gimana? Dia disebut fungsi kalau setiap anggota domainnya, ya, jika setiap domainnya itu tepat mempunyai range, ya, tepat mempunyai, pasti dia punya pasangan dan itu satu, gitu. Nah, misalkan begini ya. Ini,
ini fungsi. Ya, ini namanya fungsi karena tiap daerah asal dia punya pasangan. Dan pasangannya ini ya tepat satu gitu, nggak boleh double. Kalau misalkan dia double, dia bukan fungsi. Nah, atau misalkan begini. Ini misalkan. Nah, ini kelihatan bedanya ya. Ini domainnya, range-nya ini ada yang double. Tapi daerah domainnya dia pasti punya pasangan ya. Pasti punya pasangan. Nah, ini juga fungsi. Ini juga fungsi. Nah, berarti yang bukan fungsi itu ngelihatnya dari domainnya. Kalau dia nggak punya pasangan ya, ada yang tidak punya pasangan, atau ada yang pasangannya itu double. Tuh, itu nggak boleh. Nah, fungsi itu kayak gini. Tuh. Nah, kita lihat nih, himpunan N bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu yang gimana? Nah, gampang ya, berarti bilangan bulat positif kan N ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau bilangan real berarti semua bilangan ya. Semua bilangan berarti dia bisa bilangan negatif, bisa 0, bisa positif. Desimal pun juga boleh gitu. Yang penting dia bukan bilangan tak hingga atau min tak hingga gitu ya. Pokoknya semua bilangan adalah semua bilangan real. Nah, ini ya. Di sini di bawahnya ada kata-katanya ini ya. Jadi suatu barisan adalah fungsi yang domainnya adalah bilangan bulat positif dan daerah hasilnya adalah himpunan bilangan real. Nah, lambangnya, nah ini lambangnya begini ya. Lambangnya begini. N ini ya. N-nya dari 1 tak hingga. Atau simpelnya nyebutnya AN. Jadi ada beberapa referensi yang dia itu pakainya tanda siku begini. Karena kan biar nggak rancu ya. Kalau tanda kurung kurawal ini kan kayak himpunan. Tuh, cuman di Pursel pakai kurung kurawal, jadi ya saya ikut Pursel. Tapi kalau dulu saya belajarnya pakai ini. Waktu zaman kuliah pakai tanda kurung, tanda kurung siku ini ya. Nah, ini suatu barisan dikatakan sama jika AN sama dengan BN untuk setiap N. Nah, katakan sama ya. Jadi misalkan ini AN, ya, ini BN. N-nya misalkan ya A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. A1, A2. Oh ya, saya lupa. Jadi kenapa dia disebut barisan tak hingga? Jadi dia nggak tahu nih berhentinya sampai kapan, nggak ngerti, sampai banyak gitu. Kalau misalkan kan kalau zaman SMA kita belajarnya cuma beberapa aja kan ya, cut sampai berapa suku. Nah kalau ini sampai tak banyak gitu, sukunya sampai banyak. Ini kenapa saya nulisnya A, harusnya nulisnya B. Nah, jadi himpunan barisan dia dikatakan sama kalau setiap elemen ya, setiap elemen dari kedua barisan ini dia harus sama. Berarti ini A1 ya. A1 harus sama dengan B1 gini ya. A2 harus sama dengan B2 sampai seterusnya. Nah, kita cek. Nah, terus Bu, kayak begini ya. Kayak begini kok bisa dinamakan barisan gitu. Apa hubungannya sama fungsi? Ya. Kita coba lihat contohnya. Kok dia disebut fungsi gitu, barisan ya barisan, fungsi ya fungsi. Nah, kita lihat dulu nih. Saya misalkan contoh yang nomor 1 ya. Contoh yang ke-1.
Ini kok merah terus? Satu, loh. Oh, sih. Coba nomor 1. Ya. Ini ada barisan AN sama dengan 1 min 1. Nih. Nah, jangan lupa ya, kasih syaratnya dengan N lebih besar sama dengan 1. Nah, ini. Nah, kita coba cari dulu nih. Barisan ini kan N-nya dari 1 ya ini ya. N-nya dari 1. Nah, kita cari nih. Kalau N-nya 1, A1-nya ketemu 1 dikurangi 1/1. Hasilnya 1. Kalau N-nya 2, ini ketemu 1 dikurangi 1/2. Ini ya. Ini ketemu berapa nih? 2,5 ya. Ketemu setengah. Kalau N-nya 3, itu untuk A1 hasilnya 0. oh iya sorry, A1 0 gini ya. A2 setengah ini ya. A3 1 min 1/3. A2/3. Kalau N-nya 4, ini ya. Ketemu 3/4. Ya. Kalau N-nya 5, hanya ketemu 4/5. Dan seterusnya. Ini ya. Nah, kok barisan ini disebut fungsi? Nah, ini kan kalau kita buat barisannya, nanti kan ini didapatkan barisan AN ini ya, sama dengan 0 setengah 2/3 2/3 3/4 4/5 dan seterusnya ini ya. Nah, ini barisan kok udah disebut sebagai fungsi. Nah, kita cek nih. Jadi sebenarnya ini, nah sebenarnya N-nya ini ya, yang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ini itu daerah asalnya. Jadi ini domainnya ya. Nah, ini domainnya. Nah, AN-nya ini ya, hasil dari barisannya ini. Nah, ini adalah range-nya. Match kan ya. Domainnya bilangan bulat positif, bilangan bulat kan dari 0 ya. Dari 1. Dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, range-nya ini. Nah, dia 0 bisa, negatif pun bisa, positif pun juga bisa. Makanya dia disebut barisan itu juga merupakan suatu fungsi. Oke. Terus, nah, kita lihat lagi nih contoh selanjutnya. Ya, ada BN. Ya, BN 1 plus min 1 pangkat N seper N. Nah, ini cara nyari barisannya kayak tadi ya. Cara nyari barisannya kayak tadi. Nah, sebentar.
Nah, ini kan kalau suatu fungsi kan dia ada ininya nih, ada rumusnya ya, rumus yang memetakan ini ya, rumus yang memetakan. Nah, ini ya, Pak, bisa dicoret. Nah, yang ini ya, 1 min 1 per N. Nah, ini tuh bentuk rumusnya yang memetakan. Ini ya, kalau di sini, ini yang memetakan. 1 min 1 per N adalah dia yang memetakan dari domainnya ke range. Nah, kita lihat contoh yang D ya. Lihat contoh yang D. Nah, contoh yang D kita lihat nih. Ya, yang memetakan kok cuma 0,999. Ya, berarti daerah ininya sama ya. Range-nya berarti sama. Setiap N dia punya hasil adalah ini 0,999. Ini ya. Ini ada contoh. Ada contoh 1. Ada barisan ya. Ini. Nah, dia memetakan dari N ya. Domainnya dari N, range-nya adalah 1 per N. Fn-nya jadi sehingga didapat Fn adalah An. Ya. Dengan An adalah 1 per N. Jadi kalau kita tulis barisannya, An sama dengan ini ya. Ini. Langsung aja ya. 1 per 1, 1. 1 per 2. 1 per 3. 1 per 4, dan seterusnya. Nah, ini ada 2 jenis nih. Ada 2 jenis nama rumusnya ya. Ada rumus eksplisit sama rumus rekursif. Tapi sebenarnya yang paling sering dipakai yang ini sih, yang eksplisit. Ini ada rumus. Ada rumus eksplisit sama rumus rekursif. Nah, kita lihat bedanya apa. Nah, kalau rumus eksplisit, ya. Kalau rumus eksplisit itu dia menentukan polanya, bukan menentukan sih, mencari ya. Dia itu mencari polanya dari A. Nah, dari suku pertama. Dari suku pertama dia ikutkan polanya. Nah, kalau rumus rekursif, dia cari polanya dari suku kedua. Jadi misalkan contoh yang tadi ya. Yang tadi, saya pindah aja. Nah, kalau ini dibalik ya. Jadi, kita harus cari polanya. 1, nah, 3, seperempat. Nah, kalau kita cari pola dari yang pertama, kan udah kelihatan ya. Ini kan ekuivalen 1 per 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4 ini ya. Ini AN-nya, ini udah kelihatan 1 per, ini N-nya jalan, ini N. Nah, kalau yang rekursif ya, kalau yang rekursif, berarti kita nentukan polanya startnya dari setengah.
A-nya, misalkan dulu A-nya 1. Ya, 1. Nah, kita cari pola ini. Ya. Nah, ini yang butuh ini ya, butuh konsentrasi tinggi. Ya, konsentrasi tinggi. Ini bisa kalau cowok-cowok cepet ini cara ininya, menentukan polanya. Nah, ini kan kelihatan ya, pola yang jalan kan bawahnya nih, menyebutnya kan jelas per N. AN, ini sorry. AN plus 1. Nah, ini sebenarnya kalau yang rumus rekursif ini bisa beda ini ya, bisa beda rumus ini antar orang. Ini kan bisa jadi rumus rekursifnya 1 per ya N plus 1. Ya, kan bisa begini. Nah, kalau dia ini N plus 1. Ya, kan bisa begini. Nah, kalau yang di buku, dia menyebutkan AN plus 1-nya sama dengan AN per 1 plus AN. Nah, kita coba nih. Bener nggak kalau begini? Misalkan ini N-nya 1, berarti yang kita cari adalah A2 sama dengan A1 per 1 plus A1. A1-nya 1 per 1 plus 1. Kalau kita coba N-nya 2, A3, ini A2 per 1 plus A2, gini ya. A2-nya setengah per 1 plus A2-nya setengah. Ini kan jadi setengah dibagi 3 per 2 ya. Ini kan 2-nya kan hilang, jadi sepertiga. Nah, kita pakai rumus ini juga cocok, pakai rumus yang ini juga cocok. Jadi, menentukan rumusnya itu bisa jadi ini ya, beda. Karena dia rekursif. Coba kalau dia eksplisit, kalau dari awal gini kan pasti sama nih. Makanya paling sering dipakai itu yang rumus eksplisit. Ini, misalkan N sama dengan 3, A4, berarti ini A3 per 1 plus A3. Ini ya. A3-nya berapa? Sepertiga bagi 1 plus sepertiga. Berarti ini sepertiga per berapa nih? 4 per 3, 3-nya hilang. Berarti hasilnya seperempat. Match ya. Yang penting rumusnya harus match dengan bilangannya. Ada banyak cara ya mencari rumusnya. Nah, terus kita lanjut ke teori selanjutnya. Jadi ini pemonotonan barisan. Nah, ini ya jelas ya, monoton. Jadi barisan itu ya pemonotonan barisan. Jadi ini ya, kan jelas ini ya, monoton. Monoton itu gimana? Gitu. Yang namanya monoton itu dia cenderung polanya ya, polanya dia naik terus atau turun terus. Gitu. Jadi kalau misalkan digambarkan grafik ya, gambarkan grafik itu dia naik terus begini ya, atau dia juga bisa turun terus. Nah, ini. Nah, mau itu ini ya, mau itu dia agak menceng begini misalkan. Nah, atau begini, dia begini. Nah, yang penting dia monoton turun gitu. Kecenderungannya ya.
Nah, ini sebenarnya kelihatan ya kalau dari pola-pola bilangannya. Nah, kita lihat nih definisinya. Ya, ini. Dikatakan monoton naik ya. Dikatakan monoton naik jika ya, jika setiap elemen, nah ini ya, setiap elemen ya, setiap anggota barisan ini berlaku dia selalu lebih besar daripada suku sebelumnya. Jadi setiap suku satu ini pasti lebih besar daripada suku sebelumnya. Dan itu terus menerus gitu. Nah, ini tidak turun, ini jarang dipakai sih yang tidak turun ini. Nah, ini kalau ada kasus, ini ya, dia ada yang sama. Jadi sukunya ini ada yang sama. Dia memang selalu naik, ya, selalu naik, tapi ada salah satu suku yang nilainya sama. Nah, ini turun. Kalau tiap sukunya, ya, tiap sukunya itu selalu kurang dari suku sebelumnya. Ini tidak naik, ya. Kalau setiap ini, setiap sukunya, nah ini ada yang sama nih. Ini sama juga tidak turun ya. Ada yang sama dengan suku sebelumnya, tapi selanjutnya dia tetap terus-terusan turun. Nah, sering dipakai yang ini nih, monoton naik atau monoton turun. Nah, ini ada contoh dua ya. Barisan AN dengan AN seper N merupakan barisan yang monoton turun. Barisan N dengan AN-nya adalah seper N, dia monoton. Nah, kalau kita lacak dari barisannya ya, dari pola barisannya, berarti satu per satu, langsung satu aja ya. Satu, setengah, per tiga, per empat, per lima, dan seterusnya. Nah, kalau dari pola bilangannya kan kelihatan ya ini ya, penyebutnya makin lama kan makin besar. Berarti kan bilangannya, kalau penyebutnya makin besar, otomatis kan nilainya semakin kecil. Nah, jadi dia monoton turun. Nah, ini juga bisa dilihat dari cara ini nih. Nah, dari cara selisihnya. Misalkan, ini kan namanya barisan tak hingga ya. Kalau tak hingga kan kita nggak tahu nih, setelahnya ini kira-kira gimana. Ini kebetulan gampang, polanya seper N. Nah, kalau urut kan gimana masa mau kita ngelihat barisannya satu per satu, itu kan nggak mungkin. Nah, oh ini, di sini ada caranya nih. Cara yang pertama, kita hitung dengan cari selisihnya ya. Selisih suku satu dengan suku sebelumnya, kurangi A. Kalau dia kurang dari 0, berarti dia monoton turun. Nah, kita coba ini ya. AN plus 1. Nah, AN kan ini super N. Ini super N. AN plus 1 berarti 1 per N. Kita hitung sini ya. Ini N. N plus 1. Ini N dikurangi N plus 1. Nah, ini kan berarti min 1 per N kali N plus 1. Nah, kita lihat nih, apakah dia kurang dari 0? Nah, ini kan jelas negatif ya. Ada yang negatifnya, berarti dia jelas kurang dari 0. Nah, ini berarti dia benar kalau monoton turun. Nah, atau dengan cara yang kedua, kita membandingkan suku satu dengan suku sebelumnya. Kita bandingkan dengan suku sebelumnya, kalau dia kurang dari 1, berarti monoton turun. Kalau monoton naik, berarti sebaliknya ya. Sebaliknya.
AN plus 1 tadi 1 per N plus 1 dibagi AN-nya 1 per N. Nah, ini kan kalau disederhanakan kan begini ya. Kali N per 1. Ini. Oh, ini N per N plus 1. Nah, ini kan kalau udah dari polanya, penyebutnya kan lebih besar ya. Penyebutnya kan lebih besar, berarti kalau pembagian kalau penyebutnya lebih besar, jadi kayak gini misalkan 2 dibagi 5. Nah, ini kan penyebutnya lebih besar ya. Kalau udah penyebutnya lebih besar, pasti hasilnya kurang dari 1. Kalau penyebutnya lebih kecil, nah, kan pasti lebih dari 1. Ini rumus umum sih, gini. Ini benar, ini kurang dari 1. Nah, benar kan ya? Nah, berarti terbukti bahwa barisan ini gitu ya. Sehingga benar bahwa AN ini ya, barisan AN dengan AN sama dengan 1/N merupakan barisan monoton turun. Gampang kan ya? Ini emang basic teorinya di ini soalnya di kalkulus 1. Jadi sekalian nge-remind ya tentang bilangan. Nah, banyak nih. Bilangan, fungsi. Kita mainnya di sini. Ini kenapa nggak dari kemarin saya gini aja ya? Lebih nyaman. Kan lebih nyaman ngelihatnya begini atau pakai PPT yang kemarin sih? Kalau saya lebih enak yang begini kayaknya. Aku pakai PPT ngekrop gini. Enak gini ya? Nanti besok saya gini aja ya. Kemarin dikasih tahu sama Bu Sri itu kan. Pakai PPT aja, Nan. Udah pakai PPT. Lama-lama kok capek. AN-nya min 1/N termasuk monoton apa? Nah, ini cuman beda negatif ya. Cuman beda negatif ya termasuk monoton apa? Oke. AN dengan AN-nya sama dengan min 1/N. Nah, berarti kita lihat kalau N-nya 1, A1-nya min 1 ini ya. Kalau N-nya 2, A2-nya min setengah. Kalau N-nya 3, A3-nya min 1/3. Ini ya. Kalau N-nya 4, A4-nya min 1/4 dan seterusnya. Nah, kita coba rangkum barisannya. Berarti barisan AN-nya adalah min 1, min setengah, min 1/3, min 1/4 dan seterusnya. Nah, ini kan kalau dilihat secara barisannya ya. Kalau dari barisannya, ini kan dia min 1 ke min setengah dia naik ya. Lebih kecil apa lebih besar nih? Min setengah sama min 1 dibandingkan min 1? Kalau dibuatkan bilangan, nggak lebih besar tah? Lebih besar, Bu. Kan kalau kanan 1, kalau arah 1. Kan? Min 1/3 di kanannya min setengah ya? Iya, Bu, di kanan. Iya. Gimana? Jadi kan kalau menduga-duga kan agak bingung. Saya gambarkan. Ini 0, ini min 1, ini min setengah. Min 1/3 di sini ya? Min 1/3, min 1/4. Ini ya?
min setengah kan min 0,5, min sepertiga kan min 0,33, bener ya? Sebelah kanan ya. Berarti ini harusnya monoton naik ya. Harusnya dia monoton naik. Nah, kita coba cek lewat rumus. Kan saya pakai rumus yang ke satu. Ya. AN plus 1 min AN. Nah, AN plus 1-nya min 1 per N plus 1 dikurangi min 1 per N. Nah, ini N plus 1, ini min N, gini ya. Ini jadi plus N plus 1. Enggak, ini jadi 1 per, kan habis nih. Ini habis, ini jadi 1 per N plus 1. Nah, ini kan berarti lebih besar ya. Dia positif, nah. Berarti dia benar bukan monoton turun ya, berarti dia monoton naik. Naik. Gini aja. Kalau misalkan ada contoh barisan lagi, misalkan contoh barisannya N-nya misalkan gini ya, min 1 pangkat N per N, ini misalkan. Nah, kita coba. Kalau N-nya 1, A1-nya min 1 pangkat 1 per 1, ini min 1 ya. Kalau N-nya 2, A2-nya 1 kuadrat per 2, ini setengah, ini ya. N-nya 3, nah ini min sepertiga, ini ya. N-nya 4, per 4. Nah, coba kita rangkum barisannya. AN min 1 setengah min sepertiga 4 dan seterusnya. Nih ya. Nah, kita lihat dulu nih. Ini dia monoton naik nggak atau monoton turun nggak kalau dari pola barisannya? Kan. Lihat ya. Ini min 1 ke setengah dia naik ya. Setengah ke min sepertiga dia turun. Min sepertiga ke seperempat dia naik. Nah, berarti kan dia nggak monoton. Udah. Di barisan AN gini ya. AN barisan AN dengan AN sama dengan ini ya. Kan merupakan barisan monoton. Udah. Jadi berarti langkah pertama lihat dulu pola barisannya ya. Kalau kira-kira nggak monoton ya udah nanti stop. Tuh. Langsung disimpulkan dia bukan barisan yang monoton. Nah ini cuman gini aja. Oke, kita lanjut. Nah jadi di barisan ini sebenarnya kita akan bekerja dengan limit. Jadi untuk menghitung konvergensi, nggak cuma konvergensi barisan aja ya, konvergensi deret nanti itu juga pakai limit kerjanya. Nah ini saya cantumkan beberapa sifat limit ya, semoga masih diingat gitu. Ini intinya kalau limit konstanta adalah konstanta itu sendiri ya. Kalau limit konstanta itu hasilnya konstanta itu sendiri ya. Nah, kalau ini limit konstanta dikali suatu fungsi ya.
berarti konstantanya bisa keluar dari limit ini ya. Terus kalau yang C, nah ini kalau limit fungsi plus minus fungsi ini ya, jadi penjumlahan fungsi. Nah ini tiap fungsinya bisa dilimitkan sendiri-sendiri. Nah, ya. Nah, terus kalau yang D, ini limit perkalian fungsi, sama juga tiap limit bisa, tiap fungsi bisa dilimitkan terus dikalikan. Nah ini sama juga nih, limit pembagian, berarti tiap bilang sama penyebutnya bisa dilimitkan, nah, lalu hasil limitnya baru dibagi, nah ini bisa. Nah, misalkan penyebutnya dia tidak 0. Nah ini contoh 3. Nah ini nge-review limit. Sebenarnya kalau saya itu, kalau ngerjakan limit, sebenarnya limit kan tinggal dimasukkan aja ya nilainya ya. Misalkan ditanyakan, n menuju tak hingga atau n menuju 0. Nah, kalau ada variabel 0 tinggal dimasukkan. Kalau hasilnya dia, kalau fungsi limit, kalau 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, nah, itu difaktorkan. Difaktorkan atau paling gampang dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Dapat lebih sering pakai yang itu sih, dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Sebenarnya ada teori yang L-Hospital itu, cuman saya nggak terlalu sering pakai. Itu karena dimarahi dulu sama dosennya kalau pakai L-Hospital. Kan itu kan cara cepat ya, L-Hospital tuh. Nah, kita kerjakan pakai cara biasa. Ini limit n menuju tak hingga, semoga masih ingat ya. Jadi 4n pangkat 3, n pangkat 3 plus n pangkat 2. Nah, itu kan kalau tak hingganya dimasukkan ya. Kalau tak hingganya dimasukkan kan jadinya tak hingga per tak hingga. Jadi kita harus faktorkan. Difaktorkan juga nggak bisa, berarti kita bagi dengan pangkat yang tinggi. Variabel dengan pangkat tinggi. Variabelnya ini n, pangkat paling tingginya 3. Berarti masing-masing kita bagi dengan pangkat 3. Ini kan bisa juga saya tulisnya begini ya. Nah, ini 4 per n pangkat 3, ini 5 plus 1 per n. Nah, ini habis n-nya. Oke. Terus, berarti sisanya apa? Ini 4, 5 plus 1 per n. Nah, ini ingat kita pakai sifat yang ini. Nah, yang C ya. Yang C. Yang E ya. Kita pakai sifat yang E. Ini nggak bisa di-scroll. Nah, kita pakai sifat yang E. Berarti limit n menuju tak hingga. Salah. Berarti nulisnya begini ya. Bikin penyebutnya dulu biar rapi. Penyebut bikin garisnya dulu. 4. Nah, ini 5 plus 1 per n. Nah, ini kan bisa memenuhi sifat yang ada penjumlahan ya. Berarti sifat yang ke C bisa dipecah tambah n menuju tak hingga per n. Nah, udah. Berarti ini pakai sifat yang A ya. Limit dari konstanta. Berarti ini 4 per 5. Nah, ini yang limit 1 per n gimana? Nah, berarti kita masukkan tak hingganya. 1 dibagi tak hingga ini kan berarti sesuatu yang besar sekali. Kalau pembilang, kalau pecahan ini kan, kalau penyebutnya dia menuju tak hingga atau semakin besar penyebutnya, berarti kan nilai pecahannya makin kecil ya. Nah, jadi kalau
penyebutnya makin besar sekali, berarti hasilnya makin kecil sekali. Makin kecil sekali ini kan berarti mendekati sama dengan 4/5. Hasilnya 4/5. Ini semoga masih ingat ya cara limitnya. Nah, terus jadi menghitung limit ini sebenarnya selain dengan cara ini bisa menggunakan teori Apit. Ya, teori Apit. Ini semoga masih ingat juga ya kalian ya. Menggunakan teori Apit. Jadi maksudnya teori Apit itu gimana? Ini saya taruh sini. Kalian nge-review. Jadi kita besok waktu belajar deret, ini ya, saya anggap udah paham limitnya. Menghitung limitnya. Nah, teori Apit ini gimana? Jadi misalkan ini ada barisan AN, BN, atau dan CN. Nah, kalau kondisinya adalah BN, ini ya, BN ini dia lebih kecil sama dengan barisan CN, ini ya. Saya kayaknya salah nulis deh. Pakai kurung. Nah, yang dilihat fungsinya aja. Ini ya. Kalau misalkan BN ini dia lebih kecil dari CN, BN lebih kecil dari CN, terus dia lebih besar daripada AN. Nah, ini kan diapit ya. Berarti ini kan artinya BN dia diapit oleh AN dan CN. Nah, terus kita mau cari limitnya BN. Nah, ditanya limit BN. Misalkan limit N menuju tak hingga. Nah, kita limitkan di sini. Limit N menuju tak hingga dari AN, ini ya. Oh, sorry. Limit N menuju tak hingga dari BN, ini ya. Limit N menuju tak hingga dari CN. Nah, kalau kita ditanyakan limit BN, ini ya. Nah, teori apa ini gimana bunyinya? Jadi ketika nilai limit AN ya, ketika nilai limit AN, ini ya, ketika limit dari AN ini sama dengan limit CN, ya. Nah, berarti limit BN ini juga bernilai sebesar itu. Misalkan ini L ya. Maka limit BN ini juga akan sebesar L. Jadi, maksudnya teori Apit adalah begini. Untuk mencari limitnya ya. Misalkan kepake kalau mau cari nilai limit cos atau limit sin. Nah, itu paling mudah kita bisa pakai cara begini. Nah, kita coba contoh ini. Dengan teorema Apit tunjukkan bahwa limit ini sama dengan 0 ini ya. Contoh limit n menuju tak hingga 1/n atau n sama dengan 0. Oke. Berarti ini kan artinya ini AN-nya ya, misalkan ini fungsinya. AN atau BN gitu ya. Ini kita harus cari dulu nih. Nah, kita harus cari ya sesuatu yang mengapit si ini fungsinya min 1/n kali
harus cari sesuatu yang mengapit ini apa. Gitu. Paling gampang adalah kita cari batas bawah hasilnya ini sama batas atas hasilnya ini. Maksudnya apa? Maksudnya kita cari ya, kira-kira fungsi ini ya, itu paling kecil hasilnya berapa, terus paling besar hasilnya berapa. N1 pangkat N per N. Nah ini pinter-pinter kita ini ya, menganalisisnya. Coba kita lihat. N ini kan bisa ganjil, bisa genap ya. N ini bisa ganjil, bisa genap. Kalau N-nya dia ganjil, kalau N-nya dia ganjil, ini kan berarti pangkatnya ganjil nih. -1 pangkat ganjil. Minus pangkat ganjil ini kan pasti negatif ya. Sesuatu dikalikan negatif, dia pasti negatif. Nah, kalau N-nya genap, nah, dia kan pasti positif. Pasti positif. Dan N-nya ini kan juga positif nih. Jadi misalkan bilangan yang dimasukkan bilangan positif ya. Nah, misalkan begini. Nah, berarti kesimpulannya hasil, kan ini negatif kan berarti yang kecil ya. Negatif berapa? Berarti kan kelihatan nih. Ini -1 pangkat berapapun, dia pasti hasilnya gitu-gitu aja ya, 1 atau -1. Berarti ini paling kecil, min seper M. Paling gede, berarti seper M. Udah, terus kita limitkan. Apakah limit yang ini ya, min seper N sama seper N ini sama? Iya. Kita coba cari. Limit N menuju tak hingga dari minus seper N. Nah, ini bisa pakai cara yang ini ya. Sifat yang A, konstantanya bisa keluar. Ini kan minus limit N menuju tak hingga seper N. Kita cari nih, limit seper N, berarti ya N-nya menuju besar sekali, berarti hasilnya pasti menuju 0. Min 0 hasilnya 0. Sama kan ya, berarti hasilnya ya limit N menuju tak hingga dari seper N, dia juga 0. Nah, jadi karena ini suara apostil ini ya, berarti ini karena limit N hingga dari min seper N sama dengan limit N menuju tak hingga dari seper N ini sama dengan 0, maka limit per N limit min 1 pangkat N kali seper N, dia juga sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi cara paling simpelnya gitu, kita cari dari fungsi ini nilai paling kecilnya berapa, nilai paling besarnya berapa. Nah, itu pintar-pintarnya menganalisis ya. Nah, coba cek di PT-nya nih. Kok beda bu caranya? Iya, beda memang. Jadi kalau di cara ini, kalau dia ini, dia pakai teori mutlak. Nah, ini harus kalian ingat ya. Ini lebih gampang sih, karena kenapa lebih gampang? Sebenarnya prinsipnya sama. Cari ini ya, cari nilai yang paling kecil sama nilai yang paling besar. Cuman kalau dia dimutlakan, ya, nilai mutlak ini kan paling kecil 0. Nah, tinggal cari batas atasnya, jadi nggak perlu cari batas bawahnya. Gitu. Tinggal cari batas atasnya. Nah, ini batas atasnya seper N. Batas bawahnya 0, mutlak kan nilainya dari 0 sampai bilangan positif ya. Nah, ini karena limit seper N adalah 0, dan limit 0 adalah juga 0, maka limit dari ini, ya, dari ini juga 0. Gitu. Tapi kalau saya sih lebih aman cara ini ya, cara yang begini.
Jadi cari batas bawahnya sama batas atasnya. Kalau dimutlakan gini kan kayak mengubah fungsi ya, seolah-olah kan mengubah fungsi. Nggak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Oh ya, ini saya ngelihatnya dari buku punya Gus Yap.